Selamat datang di kuliah online dasar pemrograman bersama saya Drosa Ignatius Moses Tiadi. Kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi adalah subprogram yang terdiri dari perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Tujuan pembuatan fungsi adalah memudahkan pengembangan program karena dengan fungsi, program dapat dibuat dengan lebih modular sehingga dapat mengurangi duplikasi kode program. Fungsi adalah subprogram yang dipanggil saat penggunaannya. Nah, dalam bahasa C, pembuatan program setidaknya terdiri dari satu fungsi, yaitu fungsi utama. Kita pasti sering melihat sintaks integer main. Sebetulnya integer main di sini adalah fungsi utama atau fungsi main. Fungsi main merupakan fungsi yang pertama kali dieksekusi saat program dijalankan. Untuk struktur fungsi, di sini terdapat tipe fungsi, nama fungsi, parameter jika ada, lalu perintah-perintah di dalam fungsi. Nah, berikut adalah contoh program dengan fungsi dan tanpa fungsi. Mari kita lihat perbedaan antara program tanpa fungsi dan program dengan fungsi. Kita lihat secara visual, kita bisa lihat bahwa program tanpa fungsi ini terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan program dengan fungsi. Ya, betul. Karena program di sini memang masih sederhana. Tapi apabila kita menggunakan fungsi pada program-program yang kompleks, program akan terlihat lebih simpel. Mari kita lihat perbedaannya. Di sini adalah program yang berfungsi untuk melakukan konversi dari meter ke sentimeter. Di sini ada perintah-perintah yang terduplikasi. Sebagai contoh di sini ini ada perintah meter sama dengan sentimeter dibagi 100. Sisa sentimeter sama dengan sentimeter modulo 100. Perintah ini juga diulangi di bagian sini. Kita lihat contoh program yang menggunakan fungsi. Di sini algoritma untuk melakukan konversi kita masukkan ke dalam fungsi ditambah dengan variabel meter dan sisa sentimeter. Lalu di main program kita modifikasi dengan menghilangkan algoritma untuk konversi, kita ganti dengan perintah untuk memanggil fungsi. Kita lihat cukup sederhana, bukan? Nah, jadi di sini dua perintah yang sama kita jadikan satu ke dalam fungsi konversi sentimeter ke meter. Dan di sini terdapat pemanggilan fungsi. Berikut ini akan saya jelaskan cara menamai fungsi. Penamaan fungsi diawali dengan huruf. Sebaiknya dengan huruf kecil. Tidak boleh diawali angka maupun tanda. Selanjutnya dapat diikuti dengan huruf, angka, ataupun tanda underscore. Tidak boleh menggunakan keyword dalam bahasa C. Lalu penamaan fungsi sebaiknya sesuai dengan kegunaan dari fungsi tersebut. Jika fungsi terdiri dari dua kata, penulisan disambung. Kata kedua dan berikutnya diawali dengan huruf besar. Ini adalah contoh penamaan fungsi yang benar. Ini adalah integer fungsi 1. Ini penamaannya benar, boleh digunakan, tapi sebaiknya dihindari karena tidak sesuai dengan poin 3, di mana penamaan fungsi sebaiknya sesuai dengan kegunaan fungsi tersebut. Nama fungsi 1 ini tidak menjelaskan kegunaan fungsi. Lalu di sini adalah void tukar. Lalu di sini ada juga void set lebar dan integer hitung luas. Nah, selanjutnya untuk mengimplementasikan fungsi dalam bahasa C ada 3 cara. Untuk menuliskan fungsi dalam bahasa C, yang pertama kita bisa menuliskan fungsi dalam main program. Cara kedua, kita bisa deklarasikan fungsi di awal program. Selanjutnya dapat kita tuliskan fungsi di bawah maupun di atas main program. Cara ketiga, menulis di file yang berbeda lalu memasukkannya pada file yang akan menggunakan fungsi tersebut dengan menggunakan keyword include. Kita akan bahas pada slide atau materi berikutnya. Nah, di sini adalah contoh gambaran
menuliskan fungsi di atas fungsi main. Jadi di sini kita lihat di sini ada include, misalnya include header file, atau ada di sini ada include stdio.h, stdlib, dan seterusnya. Nah, di sini fungsi pendukung atau fungsi-fungsi selain fungsi main kita tuliskan di atas fungsi main. Jadi fungsi mainnya berada di paling bawah. Ini adalah cara pertama. Lalu cara kedua, kita deklarasikan nama-nama fungsi atau fungsi yang akan kita gunakan di atas fungsi main. Jadi deklarasi dilakukan di awal program. Lalu kita bisa tuliskan fungsi main, di bawahnya kita tuliskan fungsi yang sudah kita deklarasikan. Fungsi yang sudah kita deklarasikan bisa kita tuliskan pula di atas fungsi main. Selanjutnya saya akan jelaskan di sini ada dua macam fungsi berdasarkan nilai yang dihasilkan, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai atau return value dan fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau void. Nah, fungsi tanpa nilai balik atau disebut pula void dalam bahasa C di sini tipenya void. Ya, biasanya digunakan untuk proses perhitungan yang hasilnya langsung digunakan atau disimpan pada variabel global. Pada fungsi ini tidak menggunakan keyword return. Nah, berikut bentuk definisi fungsi bertipe void. Di sini keyword void harus dituliskan. Lalu di sini ada nama fungsi. Lalu di sini ada parameter bila diperlukan. Lalu di dalamnya kita berikan perintah-perintah yang akan dilakukan. Lalu fungsi dengan nilai balik. Ya, dalam bahasa C, beberapa fungsi dengan nilai balik dapat bertipe integer, double, char, ataupun float. Biasanya digunakan untuk proses perhitungan yang hasilnya dikembalikan ke fungsi pemanggil untuk diolah lebih lanjut. Baru selanjutnya digunakan. Nah, berikut bentuk definisi fungsi dengan nilai balik. Di sini ada tipe fungsinya, lalu nama fungsi, lalu di dalamnya boleh menggunakan parameter atau tanpa parameter, lalu perintah yang digunakan, lalu di sini ada keyword return. Jadi fungsi dengan nilai balik wajib hukumnya menggunakan keyword return. Lalu nilai yang dikembalikan akan sesuai dengan tipe data fungsi. Jadi jika tipe data fungsinya adalah integer, maka nilai yang dikembalikan adalah integer. Begitu pula dengan double, char, dan float. Nah, sekian pengantar untuk fungsi. Saya akan bahas fungsi secara detail pada materi berikutnya. Terima kasih.